Shalom saudara, selamat pagi. Kembali kita hari ini mencari wajah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera kita mencari wajahnya. Mari saudara kita senangkan hati Tuhan Yesus, karena Dialah sumber keselamatan kita, sumber hidup kita. Dialah Bapa kita, biarlah kita layak memuji menyembah Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami boleh bersyukur kembali, berterima kasih kembali kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan di pagi hari ini, sehingga membuat kami boleh bersyukur, boleh bersukacita kalau kami hari ini ada, dan kami boleh hidup itu karena kasih dan anugerah-Mu. Dan pada hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebelum kami akan beranjak untuk beraktivitas kembali dalam kehidupan kami mau Tuhan mencari wajah-Mu lebih dulu. Karena hanya Engkau Tuhan sumber hidup kami, sumber kekuatan kami. Karena kami tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kelemahan kami yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak, sehingga hari ini kami boleh mengalami kelepasan, pemulihan, kesembuhan, dan Tuhan layak di hadapan-Mu segala apa yang kami buat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, mencuri hati pikiran kami pada hari ini. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau nyanyikan pujian pada Tuhan Yesus, Raja di atas raja. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, berkati hidup kami hari ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Pada hari ini, kalau ada yang Tuhan sedih dan berbeban berat, kami serahkan pada-Mu. Muliaan, berkati hidup kami, lepaskan hidup kami dari segala yang tersesat. Hidupku, segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami. Kalau saat ini ada yang berbeban berat, Yesus, pulihkan hati kami Tuhan. Yesus, kemuliaan, berkati hidup kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Hidupku, segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, amin. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Ya Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir dalam setiap keluarga kami, rumah tangga kami. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku
menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yesuslah kekuatanku, Yesus sumber kehidupanku. Kau sanggup pulihkan keadaan kami, Kau sanggup ubahkan hati kami, hati yang bersyukur, hati yang berserah. Hanya Engkau yang layak disembah, dipuji, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji syukur Tuhan pagi hari ini. Kami mau tetap berterima kasih atas kebaikan kasih setia-Mu Tuhan. Karena Engkau memang baik Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam apapun keadaan apapun Tuhan, kami tidak mau kecewa, kami tidak mau Tuhan sedih, kami tidak mau berbeban berat Tuhan. Karena itu yang menghalangi Tuhan. Oh, kami menjadi lemah, kami menjadi berdosa Tuhan. Karena kami tidak mau Tuhan belajar percaya dan belajar berserah. Dan kami mau hidup kami Tuhan hari ini Tuhan ubahkan jamah kami, jamah setiap pribadi anak-anak-Mu. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan adalah setia dan adil. Kamilah yang suka Tuhan, oh Bapa Tuhan, suka berputus asa dan lemah ya Tuhan. Untuk itu kami mau cabut semua Tuhan, segala yang menghalangi Engkau masuk dalam hidup kami, segala dosa dan segala beban yang menghalangi dan merintangi kami. Untuk Tuhan Yesus masuk dalam hidup kami, kami lepaskan, Tuhan lepaskan ikatan apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kerajaan Allah, kuasa Tuhan Yesus hadir dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami dipulihkan, diselamatkan, dan hidup kami boleh kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Sebagai persembahan yang sejati, biarlah kami boleh mengucap syukur dalam segala apapun, keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyanyikan pujian yang kami naikkan bersama dengan anak-anak-Mu yang sudah mencari wajah-Mu hari ini, pagi hari ini. Biarlah berkatilah Tuhan hidup kami dalam kekudusan, dalam perkenanan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu. Haleluya, kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus ya Tuhan, penghiburan-Mu Roh Kudus, Roh Kudus membuat kami terpesona, terpesona, tiada kata lagi selain hanya kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kata tiada lagi daya, tidak ada lagi kekuatan kami, hanya kami berserah padamu. Harta tiada lagi Tuhan selain Engkau, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah. Katakan sekali lagi, kekudusan-Mu Bapa ya Tuhan, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, Roh Kudus membuatku terpesona, terpesonakan segala kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tiada lagi kata, tiada lagi Tuhan harta dan daya, tiada lagi harta ya Tuhan, tiada lagi
selain memuji menyembah-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory. Amin Tuhan. Glory. Nyanyi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Hosana ya Tuhan bagi Sang Raja, haleluya, glory, haleluya Tuhan, selamanya glory, glory ya Tuhan, glory, haleluya Bapa, bagi-Mu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, amin, haleluya Tuhan. Glory, bunyi hosana bagi Sang Raja, haleluya, nyanyi hosana, haleluya, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya, nyanyi hosana bagi Sang Raja, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan mencengkram hati kami, sehingga hidup kami diubahkan oleh Roh-Mu dan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom saudara. Kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema saudara yang sudah kami siapkan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan hidup saudara dan saya. Kita akan membuka di dalam saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15. 1 Petrus pertama ayat yang ke-15. Ya, kita akan membaca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya, temanya adalah hidup kudus dalam seluruh hidupmu. Ya, Tuhan katakan hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya, saudara, adalah kehendak Allah agar saudara dan saya hidup di dalam kekudusan. Ya, mengapa? Karena yang pertama dikatakan karena Allah adalah kudus. Ya, dikatakan sebab saudara, aku adalah kudus. Ya, dalam 1 Petrus 1 ayat ke-16 mengatakan sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, saudara,
Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, ya, baik perbuatan, perkataan, sikap dan tingkah laku kita. Biarlah kita kudus di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah, tiada bernoda, dan tidak bercacat celah di hadapan Allah. Ya, saudara, sifat Allah yang utama adalah kudus, ya. Karena itu kita sebagai anak-anaknya kita harus hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, ya. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Biarlah saudara dan saya menjaga hati kita, menjaga hidup kita seluruhnya agar tetap kudus di hadapan Tuhan, ya. Saudara, itulah kehendak Tuhan. Sebab apa? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah, ya. Tidak mungkin kita, saudara, dapat masuk di dalam kerajaannya, ya. Saudara, dalam kitab Wahyu katakan bahwa orang-orang yang cemar, ya, orang-orang yang cabul, dia tidak akan masuk di dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang kudus, ya. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 4 yang ketiga katakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan, ya. Saudara, percabulan di sini, ya saudara, yang dimaksud bukan hanya termasuk percabulan secara perbuatan, tetapi juga percabulan di dalam hati, ya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Jikalau kamu melihat seorang wanita dan kemudian kau mengingininya dalam hatimu, maka dikatakan kamu sudah berbuat cabul, berzina di dalam hatimu, ya. Walaupun belum sampai dalam perbuatan, namun di dalam hati pun, saudara, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Oleh karena itu, biarlah kita tetap menjaga agar hidup saudara, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita menjaga untuk kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Saudara, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, ya. Ya. Kita akan lanjutkan hal yang kedua, mengapa kita harus hidup kudus dalam seluruh hidup kita. Yang kedua adalah karena Allah akan menghakimi kita, ya. Dikatakan di ayat yang ke-17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, ya. Saudara, yang kedua, karena Allah akan menghakimi kita, ya. Dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, ya, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, ya. Semua orang termasuk saudara dan saya, ya. Dikatakan bahwa Tuhan akan menghakimi, maka firman Tuhan katakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan, ya, selama kamu menumpang di dunia ini, ya. Biarlah kita punya hati yang takut Tuhan, ya. Karena apa? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, ya. Bahkan Tuhan akan menghakimi kita, bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang tersembunyi di dalam hati saudara dan saya. Karena itu, saudara, biarlah kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, cepat mohon pengampunan, karena kita tidak dapat, saudara, menyembunyikan diri di hadapan Allah yang Maha Tahu.
ya bahkan dalam hati dan pikiran kita pun Tuhan mengetahuinya, ya. Saudara, Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, ya. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil? Ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, jikalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi orang yang fasik dan orang yang berdosa, ya. Penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Kalau saudara baca kitab Injil, bagaimana Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mengusir orang-orang yang sedang berjualan dalam bait Allah. Dan Yesus mengatakan bahwa jangan kamu gunakan rumahku ini sebagai tempat berjualan, karena rumahku adalah rumah doa, ya saudara, bagi segala bangsa. Oleh karena itu saudara, apabila kita datang menghadap Tuhan, biarlah kita menghadap Tuhan dengan hati nurani yang murni, ya saudara. Jangan kita mencari keuntungan, ya, di balik ibadah-ibadah kita, sehingga saudara dan saya tidak mengalami perubahan hidup. Ya, ada orang-orang yang beribadah, ya, dia menggunakan ibadah itu sebagai untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya, saudara, biarlah saudara dan saya, ya, untuk kita beribadah dengan satu tujuan, agar hidup saudara dan saya diubahkan, ya. Sebab apabila kita diubahkan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka Dia sendiri akan membuka tingkap langit untuk memberkati saudara dan saya, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan katakan, ya, saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, tadi dikatakan sebab Allah itu adalah kudus, ya. Yang kedua, sebab Allah akan membawa setiap kita kepada pengadilan, kepada penghakiman. Oleh karena itu, biarlah kita punya hati yang takut akan Tuhan, ya. Saudara, bagaimana kita dapat hidup kudus dalam seluruh hidup kita? Yang pertama adalah taat pada kebenaran, ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 22, di sini dikatakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-22, apa yang firman Tuhan katakan? Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, ya, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, ya. Yang pertama adalah firman Tuhan katakan, karena kamu telah menyucikan hatimu atau dirimu oleh ketaatan pada kebenaran, ya. Saudara, yang pertama adalah taat pada kebenaran. Apa itu kebenaran? Itulah firman Tuhan, ya. Yesus berkata bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran, ya. Itulah firman Tuhan. Saudara, Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda dapat, saudara, mempertahankan kelakuannya tetap bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya, ya. Saudara, firman Tuhan, saudara,
biarlah menjadi makanan hidup kita sehari-hari dan kita boleh melakukannya. Maka hidup saudara akan terus diubahkan dari hari ke hari, semakin kudus, semakin murni di hadapan Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan dikatakan ya bermanfaat untuk mengajar kita, saudara dan saya, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Ya, saudara yang tadinya bengkok, ya Tuhan luruskan hati kita. Ya, yang tadinya kelakuan kita jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya masih hidup dalam hidup yang lama, hidup dikuasai dosa, maka lewat kebenaran firman Tuhan, saudara buka hati, hidup saya dan saudara diubahkan, ya, dan dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, bagaimana kita dapat hidup kudus dalam seluruh hidup kita? Yang kedua adalah dilahirkan kembali, ya. Di dalam ayat yang berikutnya, ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan kita menerima setiap didikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, saudara, maka firman Tuhan itu bisa mengubah hidup saudara, ya, sehingga hidup kita, saudara, dilahirkan kembali. Dikatakan karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi oleh benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Tuhan itu hidup, ya, ia bisa dapat mengubah hidup saudara. Dan Tuhan katakan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita dari setiap perhambaan dosa, sehingga kita dapat menyadari tipu daya iblis yang coba saudara menipu saudara untuk jatuh dalam dosa. Ya, saudara, itu yang Tuhan katakan, ya. Di dalam Titus 3 ayat yang kelima katakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Jadi melalui kuasa firman dan Roh Kudus, saudara, hidup kita terus diubahkan dari hari ke hari. Karena itu tetaplah bersekutu dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran, dan tetaplah hidup mau dipimpin oleh Roh Tuhan di dalam batin saudara, karena Roh Kudus memimpin saudara dalam seluruh kebenaran, ya. Dan kebenaran firman Tuhan itu yang kita lakukan membawa kita kepada pengudusan, ya. Hal yang ketiga adalah bersatu dengan Kristus. Bagaimana kita dapat hidup kudus dalam seluruh hidup kita? Saudara, yang ketiga adalah bersatu dengan Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Saudara, setiap orang yang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, saudara, bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggurnya, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan terus menerus dari hari ke hari, hidup dalam persekutuan dengan firman Tuhan, saudara, maka hidup kita akan terus diubahkan dari hari ke hari, sehingga hidup saudara dan saya semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan saudara dan saya terus hidup dalam kekudusan, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang melihat Tuhan, ya. Biarlah hati yang takut Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya, ya, sehingga saudara kita siap, ya, menghadapi tahta pengadilan Tuhan, di mana saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan, baik ataupun jahat, ya, bahkan apa yang tersembunyi di dalam batin saudara dan saya
kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, ya. Biarlah Roh Kudus mengubah hidup saudara, firman Tuhan mengubah hidup saudara. Kita terus dipimpin oleh firman dan Roh Tuhan dari hari ke hari. Itulah kebenarannya Allah yang menuntun saudara dari hari ke hari, sehingga hidup saudara diubahkan, dimerdekakan dari setiap perhambaan dosa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang masih hidup dalam dosa, dalam kenajisan, dalam kecemaran, kami berdoa curahkan roh pertobatan. Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami tidak lagi hidup dikuasai oleh percabulan kecemaran, hawa nafsu dosa yang membawa kami kepada kematian kekal. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati yang takut Tuhan ada dalam diri kami. Mampukan kami untuk hidup benar, untuk hidup kudus di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin cemar, keadaan dunia yang semakin jahat ini ya Tuhan. Agar kami menjadi seperti bintang-bintang di langit yang bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang tidak setia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku untuk semakin sepertimu Yesus, sepertimu Yesus. Katakan, akulah tanah liat Tuhan, akulah tanah liat di dalam tangan-Mu. Katakan, bentuk dan jadikanlah, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini, seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Saudara, hanya nama Yesus saja yang dimuliakan. Biar kami semakin berkurang dan Tuhan Yesus bertambah-tambah dalam hidup kami. Semakin hidup berkenan, semakin hidup dalam kekudusan di dalam seluruh hidup kami, baik dalam perkataan kami, baik melalui sikap kami, perbuatan kami, bahkan apa yang ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bagi kami yang masih hidup dalam dosa, kami mau bertobat. Kami mau meninggalkan hidup kami yang lama, yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, jamah hati kami dan ubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, baik mengenai sakit penyakit, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Dosa diampuni dan sakit disembuhkan. Yang dalam kekurangan, Tuhan bukakan tingkap langit untuk memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, pekerjaan, Tuhan dalam usaha, Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Tuhan juga pulihkan usaha dan pekerjaan kami. Bagi mereka yang belum dapat pekerjaan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Juga dalam studi kami ya Tuhan, yang sedang
bergumul untuk mencari tempat studi yang baru menjelang pergantian tahun ajaran yang baru. Tuhan yang membuka jalan, memberi yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Biar Roh Kudus bekerja terus mengubah hidup kami. Biar firman-Mu terus menguasai hidup hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan dijauhkan dari perpecahan. Kami berdoa biar Tuhan yang menjaga bangsa ini supaya tetap bersatu ya Tuhan di tengah-tengah perbedaan, terutama menjelang masa pemilu tahun depan 2024. Kami berdoa Tuhan Yesus biar tetap keamanan terjaga ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa biar seorang pemimpin yang Tuhan tetapkan bagi bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati malam mesbah doa pagi ini, share kepada saudara yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.